Row yang keempat kita baca dulu. Row yang keempat sekarang sampai di sini. Ya, naik 2 CH, kita bacanya ke sini. Ini row yang keempat untuk benang yang tua. Kita lihat tiang DC-nya ini lengkap. Berarti tiang DC-nya ini kelihatan semua di sisi yang ini. Padahal kita merajutnya, benangnya kan ada di sini. Kita merajutnya begini. Berarti kita tusuknya DC-nya itu di belakang semua. Paham ya? Kita baca dari sini. Ya, posisinya kan seperti ini. Kita baca dari sini. DC-nya ini lengkap semua. Berarti kita merajut lengkap ya, dari sini, sini, sini. Berhubung merajutnya dari kanan ke kiri, berarti kita tusuknya begini. Oke, jadi kita merajutnya ini saya naik dulu 2 CH. Nah, tambah 1. Lalu kita buat DC. Jadi posisinya DC-nya di belakang semuanya. DC yang ini mana? Dibuka aja. Nah, ya, DC, DC. Oke. DC yang ini mana? DC-nya kan ini. Posisinya kok ada di depan. Nah, kita tusuknya kan harus dari belakang. Ya, ini dibuka aja. Kita tusuknya di sini, di belakang. Oke. Seluruh baris kita tusuknya di belakang. Sampai ke ujung ya. Ini DC-nya kan ada di depan, tapi kita tetap tusuknya dari belakang. Terakhir CH, CH-nya jangan lupa. Itu biasanya kasus CH-nya sering kelupaan. Nah, sudah selesai. Ini saya buat tambahan CH2 naiknya. Row 4 yang ungu tua sudah, sekarang yang muda. Yang muda kita lihat polanya. Bacanya, nah kita kembalikan lagi seperti ini. Karena pola posisinya seperti ini. Row 4 kita lihat DC-nya ada muncul merahnya 1. DC3 tenggelam muncul merah 1. Oke. Kita ingat, kita baca dari sini, tapi kita mengerjakan dari sini dibalik. Nah, kalau ini DC-nya artinya di belakang, berarti ini DC-nya di depan, karena ungunya di depan, ungu mudanya. Jadi, setelah 2 DC yang tepi, ditambah 1, 2, 3 di belakang, lalu yang merah. Artinya 3 yang ini kita buat normal,
Yang merah nanti menyilang. Oke, karena harus di depan. Berarti kita naik CH2, lalu DC yang tepi, DC jejer ya. Lalu kita buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah itu merah, berarti kita tidak bisa merajut begini, kita merajutnya dari baliknya. Interlocking. Nah, oke. Dan selanjutnya 3 di depan. 3 yang normal, 1 interlocking. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita cocokkan di gambar yang ini, karena posisinya kan ini ya. Nah, kita merajutnya di sini nih. Ini ada 3. 1, 2, 3. Jadi mudah yang ini atau mudah yang ini terserah yang mana. Jadi kalau kita melihat ini row yang keempat. Jajar 2, lalu 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian interlocking. Tidak kelihatan. Lalu 1, 2, 3, 1, 2, 3, interlocking. Jadi ini yang interlocking. Di belakang. Itu kalau kita pakai pola yang ini. Ya. Ini saya rajut sampai ke ujung dulu. Nanti kalau sudah terbiasa motifnya, kita sudah bisa lihat ikut bawahnya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Yang ini kotakan. Nah, ini interlocking di tengahnya. Dan yang terakhir DC 2. Ups, tanpa CH. Saya naik CH2. Nah, selesai row yang keempat. Sekarang row yang kelima. Oke, kita balik. Jadi caranya sama. Untuk yang pola ini bacanya sama. Sekarang kalau kita ingin sih coba lihat yang row yang ini. Row yang kelima. Row yang kelima berarti yang ini ya. Waktunya yang biru tua. Ungu tua. Nah, ini ada 2 kotak. Jadi kita buat 2 kotak. Kotak yang ketiga interlocking. Tidak kelihatan. Ini di depan. 2. Jadi 2 di depan, 2 di belakang. Lihatnya seperti itu. Dan kita bisa lihat juga dari sini. Oh, ini ada ungu muda. Berarti ini pasti di belakang supaya timbul motif plusnya. Ya kan?
Jadi ini di belakang. Ini nanti di belakang. Itu kalau kita berpikir melihat dari motifnya. Tapi kalau kita pusing-pusing lihat motifnya, udah lihat ininya aja. Nah, lihat ininya berarti ada 2 kotak, baru yang ini di belakang. Berarti CH 2, lalu CH dan DC. 2 kotak, ya kan? Baru interlocking. Nah, interlocking. Tidak di sini, tapi di sini. Dua di depan, dua di belakang. Nah, kalau yang terakhir ini bagaimana? Ini kan harusnya jatahnya 2 di belakang, tapi tidak mungkin karena yang pinggir ini kan bukan kotak ya. Jadi kita tetap buat kotaknya di depan. Jadi motifnya row 4 selesai. Sekarang kita naik. Row 5 selesai. Sekarang gilirannya yang ungu muda. Ungu muda, kita lihat ungu muda. Kalau kita lihat pola yang ini ya, posisinya seperti ini. Mulainya dari kanan, benangnya juga ada di kanan. Oke, berarti yang 5 kita lihat ini di belakang ada merah. Berarti kita tinggal luruskan kalau pas waktunya ini, itu posisinya di depan, yang lainnya di belakang. Kalau kita lihat pola yang ini tuh yang mana? Nah, jangan bingung, ini kan lambangnya yang ungu tua. Yang ungu muda berarti naik setengah. Nah, berarti yang di sini. Jadi ungunya kelihatan semua, tapi posisinya di belakang. Ya, posisinya di belakang. Ini baru yang merah nyambung di depan. Yang ini di belakang, yang pink kan di belakang. Merahnya di depan. Jadi selama di sini 3 di belakang, 1 di depan. Jadi pink yang ini, pink yang ini, pink yang ini di belakang, ini di depan. Oke. Kalau kita lihat dari motif yang ini, pola yang ini, kita kan mulainya, berarti bacanya dari sini ya. Bacanya dari sini, ini berarti kita buat 2 kotak, baru yang ini sambung. Kalau kita lihat intip. Nah, 2 kotak, baru yang ini nanti muncul 1 ini. Ini kita rajutnya di depan. Posisinya kan seperti ini. Oke. Posisi seperti ini, bacanya dari sini, ngerjainnya juga dari sini sama. Berarti kita akan mengerjakan
DC2, lalu DC di sini. Oke. Lalu yang DC yang ini di belakang. Sama ya. Lalu DC berarti DC yang ini di belakang. Kalau kita melihatnya seperti ini, padahal kita ngerjainnya seperti ini, gimana? Nah, berarti kita ngerjainnya normal, nanti pas yang di sini di depan. Jadi sama aja ya, yang ini atau ini sebetulnya sama aja. Tergantung enaknya yang mana, yang dipilih yang mana. Sekarang kita praktek. Nah, CH2 lalu DC ya. Kalau ikut yang ini berarti ada 2 kotak. Kita buat 2 kotak. Kalau ikut yang ini saya nggak lanjutkan gambarnya. Tapi karena pink, berarti posisinya di belakang semua. Nah, di belakang semua sama. Kalau kita lihat yang ini diagramnya di belakang 2 baru merah. Sama aja semuanya. Ya. Jadi kita buat 2, lalu merah. Lalu yang berikutnya ini 3 ya. Yang tidak terlihat 3 atau yang di sini ini pinknya ini lurusnya ini 3 kan? Pink semua, tidak merah. Berarti kita buat 3. Kalau yang ini sini 3. Oke. Kita sekarang buat yang merah di depan. Nah, sudah paham ya? Nanti coba yang row yang ke-6. Row yang ke-6 itu nanti mirip dengan row yang ke-2. Ini di belakang semuanya. Terakhir DC 2. Oke. Nah, sekarang untuk row yang ke-6. Row yang ke-6 ini mirip dengan row yang kedua. Ya. Row yang kedua kan kita buatnya terpisah ya. Row yang ke-6 ini kita buat full di belakang. Jadi kalau kita lihat ini kan tiangnya lengkap ya. Tiangnya lengkap. Sama seperti ini tiangnya lengkap. Berarti
di sini akan tampak tiangnya lengkap. Berhubung kita kerjanya dari sisi sini, berarti kita rajutnya di bagian belakang. Tidak ada yang interlocking. Kita kerjakan nih, seperti ini. DC, CH, DC, CH, DC. Di mana DC-nya? Di sini. CH. Lalu DC, berikutnya yang ini, berarti kita ambil dari belakang. CH, DC, dibuka aja. CH, DC, CH, DC, CH, DC, CH, DC, CH, DC, CH, dari belakang semua. Ya, sudah selesai dari belakang semua. Kalau kita lihat jadi seperti ini. Oke. Sekarang gilirannya yang ungu muda. Nah, ungu muda kita lihat polanya berulang. Berarti kita kalau nggak bisa lihat nanti yang bagian depan ya. Saya beri contoh sedikit aja. Saya beri contoh sedikit. Ini tepinya DC 2, lalu CH, lalu kita lihat sama ya, 6 atau 2 sama. Bacanya dari kiri, berarti ada merahnya. 1 lalu merah. Kemudian 3 merah. Berarti kita buat 1 DC lalu merah dari belakang. Interlocking. Lalu 3 normal. Satu interlocking. Interlockingnya berarti begini. Kalau nanti misalnya ada kesulitan, boleh kalau mau minta dibuatkan video lagi lebih jelas, boleh. Kesulitannya di mana, bilang saja. Jadi ini sampel case-nya ini kita buat. Kalau untuk latihan ya sementara sekian atau mau nambah tingginya boleh. Tapi kalau untuk menghitung sampelnya sekian besarnya udah cukup, sudah stabil ya. Jadi nanti kita pakai untuk menghitung case-nya. Cara menghitung case-nya lihat di video selanjutnya ya. Oke. Setelah nanti case-nya ketemu, CH awal ketemu, kita akan membuat rajutan sesuai dengan CH awal. Kalau ini kita buat dengan 33 stitch, nanti yang berikutnya sama, cuma lebih panjang. Awal motifnya pun sama, terakhirnya nanti harusnya sama seperti ini. Kalau tidak salah hitung, nanti modelnya
tepi-tepinya sama seperti ini. Tengahnya ini aja yang jumlah klasternya mungkin beda-beda. Oke. Nah, sekarang selamat mencoba, semoga sukses dengan interlockingnya.